Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas gerak lurus, part yang ke-7, yaitu lanjutan contoh soal dari gerak vertikal. Tonton terus video ini sampai akhir. Kita ke contoh soal berikutnya, sebuah roket ditembakkan vertikal ke atas dari tanah tanpa kecepatan awal dengan resultan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Setelah 1 menit, bahan bakar habis, tetapi roket masih dapat bergerak ke atas karena ada sisa kecepatan. Tentukan ketinggian maksimum yang dicapai oleh roket. Sebelum kita menjawab, kita gambar skemanya dulu. Jadi misalkan ini tanah ya. Dari tanah ini roket ditembakkan ke atas. Oke, dengan kecepatan awalnya nggak ada, tanpa kecepatan awal, berarti V0-nya 0. Tapi ada percepatan. Resultan percepatannya A sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Roket ini bergerak ke atas sampai setelah 1 menit bahan bakarnya habis. Misalkan di sini bahan bakarnya habis ya. Kalau bahan bakar habis itu artinya sudah nggak ada percepatan sebesar 10 meter per sekon kuadrat ini yang dikerjakan oleh mesin terhadap roket. Sehingga yang bekerja hanyalah murni gravitasi. Jadi setelah bahan bakar habis, roket ini memang masih bergerak ke atas karena masih ada sisa kecepatan. Tetapi tambah lama tambah lambat karena dihambat oleh gravitasi. Oke, jadi ini tetap bergerak ke atas. Sampai suatu saat tertentu dia mencapai ketinggian maksimum. Dan dia jatuh lagi ke bawah. Oke, jadi kurang lebih skemanya seperti ini. Jadi di sini ada 3 keadaan. Keadaan pertama adalah pada saat roket ini mulai dilempar dari tanah ini. Berarti ini misalkan A. Lalu keadaan kedua, pada saat di tengah-tengah bahan bakarnya habis. Misalkan ini B. Dan keadaan ketiga, pada saat mencapai titik tertinggi atau titik maksimum. Ini misalkan keadaan C. Oke, perintahnya adalah kita disuruh mencari ketinggian maksimum yang dicapai oleh roket. Jadi ketinggian maksimum C ini terhadap A, terhadap tanah. Nah, karena di sini ada 2 proses, jadi kita harus hitung berapa Y dari A ke B dan berapa Y dari B ke C. Terus nanti Y-nya ditotal, kan kurang lebih seperti itu. Jadi kita bagi 2 proses ya. Yang pertama prosesnya adalah dari A ke B. Dari A ke B ini Y-nya berapa? Y-nya berarti kan Y0 plus V0T, bukan min setengah GT kuadrat, tapi plus setengah AT kuadrat. Karena di sini percepatan 10 meter per sekon kuadrat ini mempercepat benda. Dan ini sudah resultan, jadi nggak perlu lagi dikurangi setengah GT kuadrat. Ngerti ya? Jadi artinya resultan percepatan itu sudah memperhitungkan gravitasi. Jadi gravitasi sudah tidak perlu dimasukkan lagi di rumus. Langsung aja seperti rumusnya GLBB, yaitu plus setengah AT kuadrat. Oke, kita langsung hitung di sini. Y0 berarti kan ketinggian mula-mula. Ketinggian mula-mula berarti ketinggian saat di A, karena prosesnya kan dari A ke B. Dari tanah berarti 0 ya. Plus V0-nya nggak ada, tanpa kecepatan awal, berarti 0. Kali T. T ini adalah waktu yang dibutuhkan dari A ke B. Jadi waktu yang dibutuhkan dari roket mulai ditembakkan sampai bahan bakarnya habis. Tadi kan setelah 1 menit bahan bakar habis, berarti T-nya di sini 1 menit. Tapi di dalam gerak vertikal harus kita ubah menjadi SI semuanya. Jadi kita ubah jadi sekon. 1 menit berarti 60 sekon. Berarti ini 60. Plus setengah dikali A. A percepatannya 10 meter per sekon kuadrat. T-nya berarti 60 kuadrat ya. Atau kita langsung aja 3600. Jadi sama dengan 0 kali 60, 0. Jadi 0 semua, tinggal yang kanan aja ini. 2 sama 10 dicoret jadi 5. 5 kali 3600 itu 18.000 meter. Berarti kita dapatkan Y yang 18.000 meter itu berarti dari A ke B yang ini. Nah, yang ini ya. Berarti ini 18.000 meter. Oke. Kalau sudah, kita hitung sekarang ke tahap yang kedua, dari B ke C. Dari B ke C ini, berarti Y-nya rumusnya sama. Y0 plus V0T. Cuman sekarang bukan plus setengah AT kuadrat lagi, karena sudah nggak ada bahan bakar. Jadi yang mempengaruhi itu adalah gravitasi. Dan negatif karena menghambat, berarti min setengah GT kuadrat. Jadi GVA ya, seperti rumusnya GVA. Kita masukkan berarti Y0. Y0-nya berarti kan ketinggian mula-mula, berarti ketinggiannya B ini. Berarti 18.000. Plus V0T. V0-nya berapa? V0-nya itu berarti kecepatan saat di B. Nah, berapa kecepatan saat di B? Kita harus cari. Tadi, saat ditembakkan dari A, ini kan kecepatan awalnya 0. Saat di B berapa? Kita harus cari. Berarti dari A ke B ini kita hitung VY-nya ya. VY sama dengan V0 plus AT, gitu kan. V0-nya kan tanpa kecepatan awal, berarti 0 ya. Plus A-nya 10, T-nya 60. Berarti 10 kali 60, 600 meter per sekon.
VY ini berarti kan kecepatan akhir dari A ke B. Kecepatan akhir dari A ke B ini sama dengan kecepatan awal dari B ke C, kan kayak gitu kan. Ini kan 2 tahap, berarti kecepatan akhir tahap yang pertama adalah kecepatan awal bagi tahap yang kedua. Berarti V0-nya di sini kita masukkan 600. 600 dikali T. T-nya berapa? T itu kan berarti waktu yang dibutuhkan dari B ke C ini berapa? Oke. Berarti kita harus hitung lagi pakai VY sama dengan V0 min GT sekarang ya. VY di sini berarti kecepatan akhirnya tahap kedua, berarti kecepatan saat di C. Saat di C ini kan titik maksimum, berarti V-nya 0 atau VY-nya 0. Jadi 0 sama dengan V0-nya, hati-hati, V0-nya di sini adalah 600 ya. Min 10 dikali T. Atau kita pindah ke ruas kiri, 10T sama dengan 600, berarti T sama dengan 60 sekon. T-nya kita masukkan 60 ke sini. Nah, seperti ini. Min setengah GT kuadrat berarti 10 kali T kuadrat berarti 3600. Jadi 18.000 plus 600 kali 60 berarti 36.000. Min setengah sama 10 dicoret jadi ini 5 ya. 5 kali 3600 itu 18.000. Ini 18.000 dikurangi 18.000 habis ya. Jadi tinggal Y sama dengan 36.000 meter. Nah, hati-hati di sini 36.000 meter itu bukan B ke C. Ini sudah dihitung dari awal karena kita sudah perhitungan Y0 di sini yang 18.000 meter yang dari A ke B tadi. Jadi Y 36.000 meter ini sudah dari tanah. Jadi sudah jawaban akhir. Jangan kalian tambahkan lagi sama 18.000. Jadi jawaban akhirnya ketinggian maksimum yang dicapai oleh roket adalah 36.000 meter. Kita ke contoh soal berikutnya. Dari ketinggian yang sama dan pada saat yang bersamaan, sebuah benda jatuh bebas dan benda yang lainnya dilemparkan ke bawah dengan kecepatan awal 5 meter per sekon. Kapan? Jarak kedua benda tersebut 20 meter. Jadi kita gambar skemanya dulu, ada dua benda di sini. Ini misalkan tanah ya. Benda yang pertama kita misalkan benda A, dan benda yang kedua kita misalkan benda B. Dari ketinggian yang sama, dan pada saat yang bersamaan, yang satu jatuh bebas. Nah, ke sini berarti ini V0A sama dengan 0. Dan yang satunya dilemparkan ke bawah dengan kecepatan awal. Jadi ada V0B sama dengan 5 meter per sekon. Nah, tapi hati-hati di sini. Ini kan dilemparkan ke bawah. Ingat, V itu bertanda negatif kalau arahnya ke bawah. Berarti V0B-nya min 5 meter per sekon. Gitu ya. Kemudian, kapan jarak kedua benda tersebut 20 meter? Logikanya seperti ini, yang satu jatuh bebas, yang satu dibanting istilahnya, atau dilemparkan dengan kecepatan awal. Artinya, pada suatu saat tertentu, benda B ini pasti lebih rendah dari benda A, karena dia lebih cepat geraknya ke bawah, karena ada kecepatan awal. Misalkan di suatu saat tertentu, benda A ketinggiannya di sini, dan benda B ketinggiannya di sini. Jarak kedua benda tersebut, ini, atau kita sebut delta Y, gitu ya, delta Y sama dengan 20 meter. Oke? Kita cari kapan delta Y-nya 20 meter. Delta Y sama dengan 20 meter. Delta Y ini apa? Gini. Tadi yang lebih tinggi yang mana? Yang A kan? Berarti kalau misalkan ketinggian A ini adalah YA, gini. Dan ketinggian B ini adalah YB, maka delta Y itu adalah YA dikurangi YB. Berarti di sini YA dikurangi YB sama dengan 20. Nah, terus YA rumusnya gimana? Kalau Y itu kan Y0 plus V0T min setengah GT kuadrat gitu kan. Jadi kalau YA ya kita kasih indeks. Kita kasih indeks atau kita kasih keterangan A. Jadi Y0-nya kita kasih Y0A plus V0A dikali T A min setengah G. G nggak ada GAGB ya, karena kan G itu gravitasi pasti 10 kali TA kuadrat minus kita kasih kurung aja ya. Jadi di sini Y0B plus V0B TB min setengah GTB kuadrat sama dengan 20. Gini ya. Nah, tapi ini kan dari ketinggian yang sama. Jadi ketinggian awalnya A dan B ini sama. Atau kita bisa tulis di sini Y0A ini sama dengan Y0B atau sama dengan Y0 gitu aja. Dan pada saat yang bersamaan, masih ingat ya waktu kalian belajar di variasi gerak lurus, TA sama dengan TB atau kita ganti T gitu aja. Jadi kita masukkan di sini Y0A-nya Y0 plus V0A. V0A di sini kan jatuh bebas ini tanpa kecepatan awal berarti 0 dikali TA. TA-nya kita ganti T min setengah kali G. G langsung kita masukkan ya 10
kali TA kuadrat, TA-nya kita ganti T aja, jadi T kuadrat min Y0B berarti Y0 juga, plus V0B, V0B-nya di sini berarti min 5, dikali TB, TB itu T, min setengah, G-nya 10, TB-nya kita ganti T kuadrat, sama dengan 20. Oke, berarti Y0, 0 kali T kan habis ya, nggak ada ya, setengah kali 10 ini 5, berarti min 5T kuadrat min dalam kurung Y0 min 5T min setengah dikali 10 berarti 5T kuadrat sama dengan 20. Lalu minusnya kita masukkan ke kurung. Jadi Y0 min 5T kuadrat. Ini hati-hati ya. Minnya masuk ke kurung berarti ngerubah tanda semuanya. Yang positif jadi negatif dan negatif jadi positif. Berarti min Y0 plus 5T plus 5T kuadrat sama dengan 20. Y0 min Y0 habis. Min 5T kuadrat plus 5T kuadrat juga habis. Berarti tinggal 5T sama dengan 20. Kalau 5T sama dengan 20 berarti T sama dengan 20 per 5. Atau T sama dengan 4 sekon. Jadi jawabannya, kapan jarak kedua benda tersebut 20 meter adalah 4 sekon. Oke? Kita ke contoh soal berikutnya. Dua batu dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal yang sama, yaitu 100 meter per sekon, tetapi selisih waktunya 4 sekon. Berapa lamakah setelah batu pertama dilempar, kedua batu tersebut bertumbukan? Tentukan juga ketinggian saat kedua batu itu bertumbukan. Kita gambar skemanya ya. Jadi misalkan ini tanah, lalu ada batu dilemparkan vertikal ke atas. Ada dua batu, tapi di sini batu pertama dilempar duluan. Ya, misalnya ini batu pertama, yang ini batu kedua. Berarti batu pertama naik. 4 sekon kemudian, batu kedua dilemparkan. Jadi logikanya, pada saat batu pertama ini sudah turun, batu kedua ini naik. Nah, disinilah terjadi tumbukan. Oke? Nah, kita tentukan kapan batu ini bertumbukan dan juga ketinggiannya berapa. Oke? Jadi V01 sama dengan V0 yang 2, sama dengan 100 meter per sekon. Tapi di sini ada selisih waktu. Masih ingat ya, waktu di variasi gerak lurus, yang bergeraknya telat itu punya waktu lebih sedikit. Berarti T2 itu sama dengan T1 dikurangi 4. Gini ya, karena batu kedua dilemparkan 4 sekon setelah batu yang pertama. Berarti T2 lebih sedikit 4 sekon dari T1. Oke? Nah, kalau pertumbukan berarti kita bisa sebut Y1 sama dengan Y2. Ini ya, Y tadi rumusnya Y0 plus V0T min setengah GT kuadrat. Y01 plus V01 kali T1 min setengah GT1 kuadrat sama dengan Y02 plus V02 T2 min setengah GT2 kuadrat. Gini ya. Y01 dan Y02 ini kan sama ya, jadi kita bisa langsung coret di sini. V01 100 dikali T1 min setengah kali G 10 kali T1 kuadrat sama dengan V02-nya juga 100 dikali T2. T2 langsung kita substitusi pakai ini ya, T1 min 4. Berarti kurung T1 min 4. Min setengah kali G itu 10 dikali T1 min 4 kuadrat. Oke, kita hitung 100 T1 min setengah kali 10, 5 berarti ya. 5 T1 kuadrat sama dengan 100 kita kalikan ke kurung, 100 T1 berarti. Min 100 kali 4 berarti 400. Min setengah kali 10 kan 5. Ya, berarti 5. Lalu T1 min 4 dikuadratkan, masih ingat ya rumus aljabar dari SMP? A min B kuadrat itu A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Jadi dalam hal ini A-nya itu T1, B-nya itu 4. Berarti T1 kuadrat min 2AB, berarti 2 kali 4 kali T1. 8T1 plus B kuadrat, berarti 4 kuadrat, 16. Gitu ya. 100T1 min 5T1 kuadrat sama dengan 100T1 min 400 min 5T1 kuadrat min 5 kali min 8 plus seperti ya, plus 40T1 min 5 kali 16 berarti min 80. Oke? Selanjutnya kita bawa semua ke ruas kiri, ruas kanannya 0. Berarti 100T1 min 5T1 kuadrat min 100T1 berarti plus 400
plus 5T1 kuadrat min 40T1 plus 80 sama dengan 0. Gini ya. Di sini 100T1 dikurangi 100T1 habis berarti. Min 5T1 kuadrat plus 5T1 kuadrat habis juga. Jadi tinggal 400 plus 80 itu 480. Min 40T1 sama dengan 0. Atau min 40T1 sama dengan min 480. Berarti minnya dicoret. T1-nya sama dengan 480 dibagi 40. Ini kan, nolnya dicoret, 48 dibagi 4 berapa? 12 ya, berarti 12 sekon. Oke? Jadi di sini kedua batu itu bertumbukan 12 sekon, ini T1, berarti 12 sekon setelah batu pertama dilempar. Pertanyaannya, berapa lamakah setelah batu pertama dilempar, kedua batu tersebut bertumbukan? Berarti sudah benar ya, T1 ini. Berarti jawabannya 12 sekon. Oke? Tentukan juga ketinggian saat kedua batu itu bertumbukan. Berarti kita cari Y-nya. Y-nya Y yang mana? Y1 atau Y2? Ya sama aja kan tadi batu itu bertumbukan kalau Y1 sama dengan Y2. Tapi karena tadi kita hitungnya pakai T1, kita hitungnya juga pakai Y1 aja. Jadi Y1 sama dengan Y01 plus V01 T1 min setengah GT1 kuadrat. Gitu ya. Y01 dari tanah ya, berarti 0. Plus V01-nya 100, T1-nya 12, min setengah, G-nya 10, T1 kuadrat 12, kuadrat itu 144. Jadi sama dengan 1200. 2 dan 144 itu 72 ya. 72 kali 10 itu 720. Jadi Y1 sama dengan 1200 dikurangi 720, hasilnya adalah 480 meter. Berarti ketinggian kedua batu saat bertumbukan adalah 480 meter. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini bisa kalian klik thumbnail yang ada di sini. Jika ada pertanyaan, saran maupun kritik, silakan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.